Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana memungkiri bagaimana TWK itu berjalan semua bawahan presiden. Semua terlibat dalam pelumpuhan itu. Maknanya presiden berjuang bersama siapa coba? Bersama DPR. Termasuk Pak Gunawan Muhammad yang menangis setelah kelakuan Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi. Saatnya Bung Ferry Amsari, silakan Bung Ferry. Terima kasih Bung Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bisa rusak silaturahmi ini kalau. Tapi saya ingin menjelaskan CPI tadi, IPK tadi, persis seperti yang dijelaskan oleh Pak SS ya, Pak Saud, bahwa ketika Undang-Undang KPK dibentuk, lalu didirikan KPK, maka bisa dilihat di gambar CPI kita itu naik terus. Ya slightly di tahun 2005 ada penurunan sedikit. Tapi setelah itu semuanya naik. Kenapa? Karena salah satunya agenda yang sudah diprediksi akan membantu pemberantasan korupsi adalah dengan pembentukan KPK dan Undang-Undang Tipikor. Itu yang membantu IPK kita terus naik. Jadi berlahan-lahan KPK bekerja. Apakah ada intervensi? Yes, ada intervensi, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga intervensi. Karena begitu kasus sudah dinyatakan naik di KPK, nggak ada SP3. KPK harus well prepare terhadap sebuah kasus, minimal 2 alat bukti yang kuat, karena itu yang jadi landasan sebuah kasus terus bisa dijalankan oleh KPK. Itu sebabnya walaupun ada presiden yang teriak-teriak, ya tidak bisa juga intervensi. Terlalu jauh karena ketentuan undang-undang. Nah, presiden itu menyadari bahwa salah satu masalahnya adalah undang-undang KPK dan pegawai KPK. Jadi ini 2 unsur penting yang kemudian perlu dilemahkan agar KPK malfungsi dia, tidak berjalan. Marah-marah soal sikap KPK itu ya wajar, memang ada kelemahan KPK sana sini ya. Oh, diperiksa terlalu malam. Tapi jangan lupa itu juga dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Nggak ada yang marah-marah tuh. Seperti marah sama KPK. Upaya meruntuhkan KPK berjilid-jilid gitu ya. Tidak profesionalnya aparat penegak hukum lain itu banyak bisa dibuktikan. Nih barusan kasus Pertamina Niaga menarik tuh. Sidang sampai jam 2:30 malam. Ya. Nggak ada yang marah, itu melanggar hak asasi manusia. Tapi begitu KPK, sampai KPK itu mati, belum selesai itu kritiknya. Pokoknya dikritik KPK sampai habis. Kan salah itu, melanggar hak asasi manusia. Pengadilan lagi. Bagaimana orang bisa membela haknya kalau dia ngantuk-ngantuk? Kan itu pertanyaannya, Bang Rasman. Kritik juga Bang, pengadilan negeri. Dan Bang Hamdan Zulfa sudah protes itu. Nah, jangan Bang Hamdan, Bang Rasman. Oh iya, boleh. Yang lebih keras suaranya sedikit. Nah, ini semua penurunan yang terjadi sampai 3 poin ini sudah diduga Bang Aiman. Kenapa diduga? Karena kita tidak patuh dengan komitmen kita di UNCAC, United Nations Convention Against Corruption ya. Konvensi anti korupsi, kurang lebih begitu. Apa komitmen kita? Komitmen kita satu, kita harus punya undang-undang tipikor sendiri, sudah ada. Sudah harus punya lembaga independen pemberantasan korupsi, itu ratifikasi UNCAC bilang Undang-Undang 7 2006 yang memerintahkan independen. Independen dari siapa? Baik dari eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif sendiri. Dia harus jadi lembaga baru yang khusus. Kita sudah buat tapi kita hancurkan sendiri, maka turun tuh barang. Kita harus ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, sudah ada tapi tidak maksimal dipakai, hanya untuk orang-orang khusus saja dipakai. Lalu pembatasan uang kartal sampai hari ini tidak terjadi. Lalu perampasan aset. Ini 5 ini penting, sekondan ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau 5 ini belum ada, omong kosong pemberantasan korupsi. Masih kabur pemberantasan korupsi itu. Nah, kenapa indeks ini turun sejalan dengan cerita UNCAC? Transparansi Internasional Indonesia menjelaskan kenapa dia turun. Sebenarnya turun itu sudah dari tahun kemarin.
Angkanya sudah harusnya anjlok jauh. Kenapa? Tetap di angka 37 karena ada dasar penilaian baru yang masuk lagi, yaitu World Economic Forum. Jadi angkanya jadi lebih stabil. Beliau-beliau ini tahulah nih ya. Nah, ketika kemudian semakin kacau, jeblok dia di angka 3 poin. Kenapa? Dijelaskan oleh TI bahwa satu, kita itu tidak punya kepemimpinan yang jadi role model pemberantasan korupsi. Jadi role model itu penting. Dulu salah satu orang malaikat dari langit turun ke gorong-gorong. Orang menilai ini role model yang baik, ada kultural baru pemberantasan korupsi. Diharapkan memberikan pengaruh. Itu sebabnya bukan berarti turun ke gorong-gorong langsung indeks naik, tapi ada proses kulturalnya, ada harapannya. Orang meyakini sesuatu, namanya persepsi. Jadi ada membantulah turun ke gorong-gorong itu. Ada harapan baru. Ya, ada harapan baru. Jadi memang ada nilai-nilai tertentu yang diharapkan publik membantu pemberantasan korupsi. Pemimpin gitu ya. Nah, hari ini pemimpin juga dipertanyakan apakah mengejar koruptor ke Antartika hanya slogan atau memang sudah dilakukan dengan maksimal. Apakah kemudian upaya pemberantasan korupsi dengan menakut-nakuti aparat, itu yang baju hijau, yang baju coklat di bawah saya bereskan Anda kalau korupsi. Faktanya bisa dilihat misalnya seberapa besar, seberapa banyak. Ada juga soal easy doing business yang buruk belum terperbaiki. Ada juga independensi peradilan yang buruk ya, tidak berjalan. Ada pula soal demokrasi dan lain-lain. Ini semua sudah dinilai oleh TI penyebab kenapa turun. Nah, kalau kita mau melakukan solusi masa depan, tentu harus baca masa lalu. Salah satu pentingnya, senjata paling penting KPK itu dilumpuhkan. Pertanyaan besarnya dari tadi, siapa yang melumpuhkan? Saya cerita pakai teori dan fakta. Teorinya berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, ada tahapan pembentukan undang-undang. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan. 5 tahapan. Kelima-limanya ada presiden. DPR cuma 4. Pengundangan tidak ikut DPR. Presiden nih urusannya. Dari sana saja kita bisa mengetahui bahwa presiden sangat kuat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam bentuk undang-undang. Bahasa gampangnya, kop surat undang-undang, bukan kop surat. Kop undang-undang itu tulisannya Presiden Republik Indonesia. Kalau presiden tidak mengirimkan surpres namanya, surat presiden, yang dilihatkan tadi nama istilahnya dalam undang-undang, surpres, maka tidak akan terjadi pembahasan. Ada keterlibatan bersama untuk menghancurkan KPK. Dan salah satu penentunya adalah presiden. Nah, itu teorinya kenapa kemudian presiden... Anda menyebutkan ada keterlibatan bersama menghancurkan KPK. Yes. Kenapa Anda menggunakan diksi itu? Ya, kalau tidak presiden terlibat, tidak kemudian sepakat dengan DPR, nggak jadi upaya pelemahan KPK melalui undang-undang revisi undang-undang KPK. Nggak akan berlanjut? Tidak akan berlanjut. Kalau presiden bilang itu hanya usulan DPR, saya tolak untuk membahas, selesai itu barang. Dari titik pembahasan awal. Anda meyakini hari ini adalah by design sampai hari ini? By design. Pelemahan KPK by design bukan hanya oleh presiden, tapi juga oleh DPR waktu semua orang yang terlibat dalam upaya pelumpuhan KPK. Termasuk presiden, termasuk DPR. Yang ikut TWK itu semua orang presiden tuh. Birokrasi itu bawahan presiden semua tuh. Upaya menyingkirkan pasukannya Pak SS ini semua di dalam ruang birokrasi. Kemenpan RB ya, semuanya terlibat tuh. Mensesnek terlibat semua di dalam upaya itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana memungkiri bagaimana TWK itu berjalan, semua bawahan presiden. Semua terlibat dalam pelumpuhan itu. Nah, yang ingin saya katakan, kalau kita bermain sandiwara bahwa saya tidak berperan, saya tidak terlibat, fakta dan data itu tidak bisa dipungkiri. Ya, data itu benar. Saya ingat betul pertemuan saya dengan presiden. Tidak makan malam Pak, makan siang tuh, menjelang makan siang. Salah satu